Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmat dan juga rahmatnya, sehingga di kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Mitra Tani. Pemirsa, kita tahu istilah dengan yang namanya rumahku istanaku. Nah, salah satu hal yang bisa kita wujudkan dari rumahku istanaku adalah dengan bangunan-bangunan yang ada di sana, kemudian fasilitas-fasilitas yang kita berikan, dan salah satunya yang membuat kita nyaman adalah taman. Karena sesuatu yang hijau-hijau itu membuat kita rasanya tentram, adem gitu ya bahasanya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan perbincangkan terkait dengan cara membuat taman di dalam rumah dengan narasumber kita, yaitu Bapak Haryanto, Sarjana Pertanian. Nah, saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat hari ini Pak Har? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, semoga senantiasa diberikan kesehatan ya ini. Amin. Dan juga untuk para pemirsa di rumah, pemirsa setia Mitra Tani, semoga senantiasa juga dalam keadaan baik dan sehat ya Pak Har ya. Aktivitasnya utamanya di dunia pertanian juga semoga tetap lancar ini ya. Iya. Baik, nanti kita akan berikan waktunya juga untuk para pemirsa yang akan ikut bertanya, berdiskusi terkait dengan persoalan dunia pertanian. Bisa menghubungi kami di nomor telepon 02716793.000 atau melalui line SMS dan WA di 08112553000. Baik Pak Har, taman di dalam rumah. Sesuatu yang sepertinya diimpi-impikan oleh banyak orang ini ya. Betul, karena yang namanya taman itu menyejukkan, membahagiakan juga ini ya Pak Har ya. Karena itulah manusia suka yang hijau-hijau, segar-segar itu Pak. Makanya ketika wisata itu banyak yang ke gunung, ke sesuatu yang hijau-hijau itu ya Pak ya. Baik Pak Har, kalau di dalam rumah sebenarnya taman ini bermanfaat untuk apa saja Pak? Selain mungkin secara psikologis membahagiakan kita itu. Ya, yang jelas kenapa ada taman di rumah itu untuk keindahan. Dengan indah mata kita memandang, kita melihat kanan kiri itu selalu hijau, menawan, hati kita pasti akan tentram, senang, bahagia di situ. Ketika dari luar itu kita sempruweng atau istilahnya di sana banyak permasalahan, ketika kita masuk di dalam rumah, di rumah itu sudah indah, semua yang ada di luar itu akan lupa ya. Dan kita masuk akan bahagia dan senang. Iya, maka nanti terwujudnya rumahku istanaku ya Pak ya. Betul. Sesuatu tempat yang dinantikan gitu ya. Setelah suntuk bekerja, melihat kepadatan mungkin kemacetan, di rumah ada taman yang bisa membuat mata kita, psikologis kita jadi bahagia gitu. Betul. Ya Pak Her. Namun apakah dalam membuat taman di dalam rumah ini perlu sesuatu yang rumit ini Pak Har? Karena yang namanya tanaman otomatis identik dengan tanaman ya Pak Har. Betul. Perlu sinar matahari dan lain sebagainya. Apakah itu juga nanti mempengaruhi hal tersebut? Ya, tentunya untuk membuat taman di dalam rumah itu tidaklah sulit. Tidak sulit. Itu sangat gampang sekali. Karena apa? Kita buat, misalkan kita mau buat apa nih? Kita mau buat tema apa nih? Wah, misalkan tema ini saya sudah bosan, kita akan ganti tanaman yang lain. Itu sangat mudah sekali. Karena apa? Untuk penanaman tanaman ini cukup di dalam pot-pot yang senantiasa, tanaman yang sudah itu bagus kita masukkan di dalam rumah. Namun harus kita perhatikan tentang jenis tanaman apa yang harus kita bawa masuk ke rumah, terus nanti penempatan tanaman itu harus ditaruh di mana dan bagaimana, ini yang harus kita pikirkan. Terus bagaimana pencahayaan nanti, terus bagaimana suhu yang harus diinginkan dari tanaman itu sendiri, terus bagaimana cara pemupukan, terus bagaimana cara nanti tahu dalam keadaan medianya seperti apa. Memang kita harus pelajari semua seperti itu. Kalau kita sudah tahu, kita sudah pelajari semua, kita akan memasukkan tanaman apa yang ada di luar. Tentunya itu adalah tanaman hias yang identik itu. Misalkan kalau kita mau tanaman hias itu
untuk misalkan pencahayaannya tidak terlalu tinggi, terus nanti matahari tidak bisa masuk, itu bisa kita masukkan seperti lidah mertua, sukulen, terus monstera, bisa dengan aglonema, bisa juga dengan sirih gading seperti itu. Kita bisa masukkan di sana, sesekali nanti kita akan lihat medianya, nanti di situ pasti akan tumbuh berkembang dan itu memberikan wacana yang memang itu tanaman-tanaman yang penuh keindahan. Ya, baru awal ini banyak sekali pembahasan yang sudah disampaikan oleh Pak Har. Saya mendengarkannya sedikit tergambarkan, Pak. Cuma tadi ternyata dalam menempatkan tanaman di dalam rumah ada beberapa kriteria seperti pencahayaannya seperti apa, medianya seperti apa, pencahayaannya seperti apa. Nah, teknis pelaksanaannya seperti apa ini, Pak? Dari saya, kalau semisal kita mau menanam atau mungkin mau membawa salah satu tanaman, contoh mungkin yang saat ini mungkin familiar itu terkait dengan janda bolong atau yang sesuatu, Pak. Janda bolong, ya. Untuk itu misalkan seperti janda bolong, terus bahkan itu aglonema ataupun nanti sirih gading seperti itu. Kita harus melihat, yang pertama kita harus lihat di situ adalah suhu dan pencahayaan. Nah, ini adalah sirih gading, bisa ditaruh di di pojok rumah, di mana misalkan kita itu terfokus di sana, terfokus, ataupun tamu juga misalkan mau masuk itu bisa dikasih di ruang tamu itu. Lah, kita akan kembali ke depan lagi bagaimana pencahayaan dan suhu, karena ini namanya tanaman hidup itu kan butuh pencahayaan dan suhu. Untuk pencahayaan, kalau itu pencahayaannya kurang, itu sesekali harus kita ambil, kita keluarkan. Paling tidak keluarkan untuk misalkan 3 hari sekali dijemur, kita dijemur di luar, namun jangan langsung kena sinar matahari, misalkan di teras, itu biar pencahayaannya masuk dan sistem fotosintesis yang ada di situ biar normal kembali. 1 hari kembalikan lagi ke dalam. Terus kita lihat juga bagaimana suhunya. Untuk suhu tanaman, untuk tanaman hias itu rata-rata di 22 sampai 24. Lah terus bagaimana kalau itu suhunya kok lebih tinggi, ini tertutup, berarti kita harus membuka jendela. Bagaimana sirkulasi udara agar di dalam ruangan itu akan netral kembali suhu ke 22 sampai 24 derajat Celcius, sehingga nanti tidak pengap, tidak panas di situ. Akhirnya akan normal kembali. Terus juga harus perlu diperhatikan, kalau di dalam rumah, di dalam pot itu kadang kita sering, wah ini wis rada anu kita sirami, ojo terus disirami terus. Itu harus tahu bagaimana penyiraman yang benar untuk di dalam ruangan ini. Kadang kita begitu, wah ini tanaman sudah 2 hari tidak saya siram, langsung siram aja sehingga di situ kelembapannya tinggi, akarnya menjadi busuk dan mati. Ini yang sering para pemirsa, bagi penggemar bunga yang ada di dalam taman dalam rumah itu seperti itu. Jadi malah kalau bisa kita agak kering, kita kasih penyiraman yang sedikit saja. Berarti itu. Dalam konteks pemberian air itu harus kita sesuaikan dengan tanamannya itu ya, Pak? Betul. Apakah itu nanti tidak memengaruhi asupan makanan untuk tanaman itu sendiri, Pak? Untuk asupan itu nanti akan kita beri nutrisi. Paling tidak kalau kita di luar itu bisa misalkan 1 bulan sekali. Kalau di dalam ruangan itu cenderung memang 1 bulan sekali, dengan memberikan hati-hati di situ, memberikan nutrisi. Misalkan kalau kita di dalam ruangan, karena dalam ruangan itu butuh kekuatan batang dan juga akar, maka harus dikasih NPK ataupun yang jelas P dan K-nya harus memang dimasukkan situ. Kalau memang ada pupuk cair organik yang mana P-nya besar, K-nya besar,
N-nya juga ada, kita masukkan di situ sesuai dengan dosis yang dianjurkan oleh masing-masing pembuatan pupuk organik itu. Ya, berarti salah satu perawatan untuk tanaman hias itu bisa dengan penambahan nutrisi itu. Betul. Ya Pak ya. Jadi tidak perlu istilahnya disiram setiap hari, nanti malah bisa karakteristik tanaman yang tidak suka air malah membusuk itu. Membusuk, ya, jadi kelembapan tinggi akhirnya terhadap akar menjadi sakit dan nanti akan busuk. Ya, ya, ini barangkali kan tidak hanya orang yang istilahnya di kota Pak yang suka dengan taman. Betul. di dalam rumah maksudnya. Kalau semisal di daerah pegunungan, barangkali yang bisa ditanam di dalam rumah itu apakah juga sama dengan tanaman yang ada di perkalian kota? Karena kan di kota mungkin intensitas cahayanya lebih tinggi ya Pak. Ya. Di pegunungan mungkin intensitasnya lebih rendah dan lebih dingin. Apakah itu nanti kondisi tersebut juga bisa memengaruhi dalam proses perawatan tanaman hias di dalam rumah? Pasti, hanya aja di pegunungan itu malah untuk taman di dalam rumah itu akan lebih gampang, lebih mudah untuk perawatan di tanaman ini. Contohnya di aglonema. Aglonema itu kalau di pegunungan itu akan cepat subur dan itu cenderung lebih enak lagi. Jadi misalkan ini tanaman-tanaman yang dingin ini harus kita tanam di mana? Misalkan di pegunungan sejenis aglonema itu akan lebih cocok di sana. Terus tanaman misalkan sirih gading juga gampang untuk ditanam di daerah pegunungan seperti itu. Barangkali bisa disampaikan Pak, mungkin kekhususan atau mungkin kecocokan. Barangkali di kota tanaman hias yang bagus apa, yang di daerah pegunungan atau yang lain sebagainya itu bisa seperti apa tanaman saja Pak? Untuk bagus dan tidaknya itu selera dari masing-masing pemirsa ataupun masing-masing rumah yang memang itu akan kita tanami, dan kita bisa mengambil tema apa yang memang harus ditanam di masing-masing rumah itu. Konsep rumahnya juga mempengaruhi. Jadi konsep rumah itu juga akan mempengaruhi seperti itu. Misalkan minimalis ini rumah minimalis. Rumah minimalis ini sebaiknya aglonema memang harus ditancapkan di sini, dan aglonema apa yang memang mencolok. Misalkan di sana banyaklah untuk aglonema yang memang itu harus ditanam di sana. Dan juga misalkan juga sirih gading, terus monstera itu juga bisa di rumah minimalis. Nah, terus misalkan gedung yang besar apa, kita harus lihat, oh ini rumahnya besar, Spanyolan misalkan, Spanyolan Eropa, wah ini harus ditanam palem merah yang itu bisa menyedot aura positif. Aura positif itu racun-racun yang ada di sana itu bisa masuk di tanaman itu. Dan juga ini bisa ditambah dengan lidah mertua. Lidah mertua itu juga bisa sebagai anti polutan, yang artinya polusi-polusi yang ada di dalam itu nanti tidak keluar kemana-mana, cukup dikasih tanaman di dalam rumah seperti ini, nanti akan masuk sendiri racun-racun. Kita sudah tidak usah mengusir beliau tanaman lidah buaya yang itu solusinya. Itu. Berarti selain estetik ternyata juga memiliki manfaat terkait dengan polusi ya Pak ya. Betul. Bisa menyegarkan ruangan gitu ya. Kalau di studio TV kan ada semacam AC ya untuk pendingin ruangan. Dengan set mungkin suhunya sekitar 22 sampai 24 mungkin kita bisa set. Apakah itu nanti juga bisa memaksimalkan pertumbuhan dari tanamannya sendiri atau malah mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman itu Pak? Yang penting itu ada cahaya, suhunya normal, medianya bagus, perawatan dengan cara pemupukan juga bagus, jangan suka sering disiram di situ, itu nanti akan tumbuh. Konsepnya itu. Iya. Pencahayaan, suhu, dan tadi medianya ya Pak. Medianya, makanya kalau kita lihat di kantor-kantor besar, di tempat-tempat orang banyak, misalkan di bank, itu kan banyak tanaman yang ada di situ, dan itu bukan tanaman sintetis, itu ternyata ini tanaman yang biasa ditanam di luar
kenapa di dalam bisa ini di dalam AC lu. Lah terus ini cahayanya pakai misalkan listrik juga enggak masalah di situ. Yang penting kita tahu bagaimana kebutuhan tanaman, bagaimana tanaman ini bisa hidup. Yang jelas kita harus bisa memantau tanaman itu agar tanaman itu tidak merana. Ini nanti akan cenderung menghasilkan hasil tanaman yang memang kita inginkan, selalu hijau, selalu segar, selalu menghasilkan hasil yang kita inginkan, sehingga mata kita itu memandang akan selalu indah. Iya, tidak mengalami busuk itu mungkin sama. Indah terus, karena konsepnya taman ya harus indah, Pak, ya. Membuat yang memandang itu nyaman, senang, membahagiakan gitu. Iya. Kalau di siang hari, apakah itu juga perlu ada perawatan khusus, Pak? Karena kan mungkin kalau di dalam ruangan intensitas cahaya kan juga nanti mempengaruhi. Betul. Nanti ke malam pun juga nanti akan berpengaruh juga. Yang seperti itu bagaimana, Pak? Kita lihat ruangan itu dalam kata ruangan tertutup atau ruangan terbuka. Ya. Terus keadaan di dalam ruangan itu bagaimana? Karena perlu kita ketahui bahwa tanaman yang ada, karena tanaman ini kan kalau di dalam ruangan yang itu tertutup kan ekstrim. Iya. Layaknya tanaman itu ya di luar ada sinar matahari, suhu yang memang stabil, dengan harus ditanam di tanah secara luas seperti itu. Namun ini kan bisa disiasati, semua itu bisa disiasati bagaimana kalau ini di dalam ruangan tertutup, terus ini harus perlu pencahayaan, ya jangan terus di dalamnya itu ditaruh di situ. Sesekali nanti kita taruh di luar, kemudian nanti setelah ini sudah normal kembali, kita akan masukkan di dalam ruangan lagi. Ya, berarti kita harus mati kalau saja ya, Pak, sama taman yang ada di dalam, karena ya kalau tidak ada intensitas cahaya yang bisa masuk, berarti perlu ada perawatan khusus. Salah satunya mungkin dijemur di luar supaya nanti memperbaiki kondisinya, ya, Pak. Betul, ya. Kalau tanaman yang ada di dalam rumah ini, apakah juga memungkinkan terjadinya terjangkit penyakit ini, Pak, yang mungkin dari hama atau lain sebagainya itu? Ya pasti itu akan, kalau pemeliharaan kita itu tidak secara intensif, tentunya untuk penyakit terutama penyakit itu akan gampang terjangkit. Karena apa? Salah dengan penyiraman aja itu nanti akan busuk akar. Kalau kita lupa tidak menyiram itu ya juga gampang mati. Terus suhu yang tidak stabil itu ya akan membuat daun dan batang itu mengecil, yang nanti akan pertumbuhannya tidak bagus dan tidak maksimal seperti itu. Beda dengan di alam sana. Kalau kita itu melihat di alam sana, tanaman itu subur-subur karena dia itu gampang, cahaya juga gampang, nutrisi juga mudah. Kalau kita lihat di sana kok tanahnya kering, langsung kita siram, itu sangat mudah. Tapi kalau di dalam ruangan memang kita harus betul-betul melihat keadaan tanaman itu, baik itu dari daun, batang, media, dan lingkungan yang ada di situ. Iya. Karena kan ya yang namanya tanaman perlu fotosintesis, ya, Pak, ya. Betul. Proses pemasakan. Betul. Sedangkan salah satu caranya dengan adanya cahaya. Ya kalau di dalam ruangan tertutup, ya kalau tidak ada cahaya nanti ya tidak bisa tumbuh, ya, Pak. Betul, ya. Perlu ada perawatan khusus. Baik, nanti kita akan lanjutkan, Pak, perbincangan terkait dengan taman di dalam rumah. Sepertinya para pemirsa juga sudah tidak sabar, telepon sudah mulai berdering. Nanti ya pemirsa, setelah ini kita akan berikan waktunya untuk yang akan bertanya. Bisa secara langsung di 02716793000 atau di line SMS dan WA di 08112553000. Pastikan para pemirsa tetap bersama kami dalam program Mitra Tani.